bagaimana Anda melihat veto absolut ini akan memperkuat atau sebenarnya justru melemahkan diplomasi multilateral kita, Pak? Iya, dia punya hak veto ya dalam board of peace sebagai ketua gitu. Itu hak ketua punya memiliki hak veto. Tapi dalam ketentuan yang sama di piagam BOP itu ada aturan bahwa veto itu bisa dibatalkan jika 2/3 dari forum itu tidak setuju. Kan itu yang disebutkan itu dalam tertera di mana, Pak? Aturan itu tertera di mana, Pak Fahmi? Trump kan suka bikin aturan sendiri. Iya, itu yang di piagam BOP-nya itu. Kan ada seperti itu, 2/3 itu anggota. Dan itulah yang kemudian salah satu pembeda ya mekanisme di BOP, mekanisme pengambilan keputusan di BOP dengan mekanisme di Dewan Keamanan PBB, sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita melihat bahwa mekanisme melalui BOP ini layak untuk dicoba gitu. Baik. Ya, karena ada perbedaan mekanisme tadi. Ya, ada kritik yang mengatakan begini, Pak Fahmi. Resiko hukum internasional bagi Indonesia setelah bergabung di BOP ini, apa saja yang Anda lihat? Ya, saya kira sejauh ini tidak ada resiko ya terkait dengan BOP. Kan sudah jelas bahwa BOP itu berbasis resolusi PBB 2803 kan. Nah, itu disebutkan secara tegas, walaupun resolusi 2803 itu katakanlah memfasilitasi apa yang disebut sebagai rencana perdamaian Trump gitu kan, tapi itu memberi juga payung hukum yang kuat dan efektif terhadap implementasi rencana-rencana BOP dan konteks Gaza dan Palestina gitu ya. Dan kemarin Menteri Luar Negeri Sugiono juga dalam dalam forum Dewan Keamanan PBB juga sudah menegaskan bahwa mekanismenya boleh berbeda tapi tujuannya tetap satu bagi Indonesia kan gitu. Bahwa krisis kemanusiaan harus diakhiri, kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara harus diwujudkan. Baik. Di pidato pembukaan kemarin juga Indonesia diklaim atau dinobatkan sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional. Apa yang Anda baca dari penugasan tersebut? Iya, saya kira ini bukan sekedar bentuk apresiasi ya, tapi ini bentuk penilaian ya atas pengalaman, kapabilitas Indonesia dalam berbagai misi perdamaian. Ya. Ketika Indonesia menyatakan kesediaan untuk menjadi wakil komandan, ya saya kira pada saat itu juga status diplomatik Indonesia langsung naik satu tingkat ya. Artinya ini bukan hanya soal prestis, tapi juga bagaimana kemudian kita, ya Indonesia dalam hal ini, memiliki akses terhadap proses-proses pengambilan keputusan, proses-proses komando gitu ya, yang akan menentukan arah masa depan Gaza, keselamatan dan perlindungan warga Palestina gitu ya. Dan tadi bagaimana kaitannya dengan tujuan-tujuan kemerdekaan tadi. Baik, kita sambil melihat grafis di layar, Pak Fahmi, mungkin kita bisa sama-sama menyaksikan ini adalah rencana pembagian wilayah Palestina untuk dikawal pasukan internasional Stabilization Force. Ada, kalau kita lihat dari atas, dari Gaza Utara itu akan diamankan oleh Kosovo, Kazakhstan, Albania, Maroko, dan Indonesia. Jatahnya Rafah ini, Pak, pas perbatasan. Rafah itu ditutup rapat-rapat oleh tentara Israel selama ini.
Dan kemarin sudah ada 1.000 lebih warga Palestina yang bisa melintas di Rafah. Apa yang Anda baca dari situasi tersebut, Pak? Iya, saya kira keterlibatan terutama dengan dengan konteks Rafah ini menarik ya. Rafah ini kan bukan saja area kritis gitu ya, karena posisinya yang ditutup rapat oleh IDF, oleh Israel. Yeah. Tapi juga karena ini adalah koridor kemanusiaan, ini adalah sebenarnya akses utama warga Gaza terhadap akses logistik ya dari luar Gaza ya, dari Mesir terutama kan gitu. Sehingga kehadiran kita di sana ya tentu menjadi hal yang sangat krusial dan strategis, bagaimana, dan kita tentu akan diuji ya komitmen kita di situ ya, terkait dengan bagaimana kita mengamankan koridor kemanusiaan, bagaimana kita melindungi keselamatan warga Gaza, kemudian bagaimana kita menegakkan kewenangan kita dalam hal perlindungan keselamatan dan mengamankan koridor kemanusiaan tadi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan keamanan, termasuk misalnya ada katakanlah semacam serangan dari pihak Israel misalnya, seperti itu. Itu kan akan menjadi tujuan kita, dan saya kira pengalaman kita di Lebanon dan kawasan konflik yang lain, saya kira sudah cukup memadai untuk membantu kita bagaimana berkomunikasi, bagaimana memitigasi respon yang memadai untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Iya, sebenarnya kalau kita lihat tugasnya Pak di proposal pasukan stabilisasi internasional ini berat loh. Tugasnya adalah mengawasi gencatan senjata, kemudian juga mengawasi stabilitas daerah di Palestina, di Israel, dan bukan konfrontasi. Artinya dia harus menjaga benar-benar supaya gencatan senjata itu terus terjadi. Bahkan nanti tujuan akhirnya adalah kemerdekaan bagi Palestina. Presiden Prabowo sendiri juga mengakui akan banyak hambatan di depan. Tapi ini adalah satu-satunya atau the only lasting peace menurut Pak Presiden. Tapi Pak Fahmi, Anda melihat apa saja nantinya tantangan operasional yang akan dihadapi? Iya, banyak ya tantangan operasional yang dihadapi, itu antara lain soal tadi potensi gangguan baik dari vaksinasi ekstrim di pihak-pihak yang berkonflik ini gitu ya. Kemudian juga yang menjadi tantangan lain adalah batasan kewenangan kita gitu ya. Dan jangan lupa kita juga memiliki national caveats ya, atau pagar api gitu ya, kan, untuk menegaskan kedaulatan kita. Ya, kan kita sejak awal sudah mengatakan ya, seiring komitmen kita untuk mengirim pasukan, kita juga menegaskan pada Washington, pada forum BOP bahwa kita akan kirim pasukan, tapi ingat aturan pelibatannya kami juga ikut menentukan. Gitu. Artinya kita tentu tidak akan tunduk pada komando yang merugikan kepentingan nasional atau mencederai nilai kemanusiaan, dan itu yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu oleh Kementerian Luar Negeri ya, mengenai batasan-batasan atau rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para prajurit TNI ketika bertugas di Gaza nanti, kan gitu. Ya. Itu sudah disampaikan, sehingga saya kira